Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Hani Solfatun Fauzia, kedua Muhammad Taufik, ketiga Nadia Salsabila Rahmat Cahyani. Di sini kelompok kami akan menjelaskan penyelesaian soal non homogen yaitu soal nomor 5. Langsung saja ke soalnya. Yaitu tentukan solusi khusus dari Y 3 aksen ditambah 9Y aksen sama dengan X sinus X ditambah X kuadrat dikalikan E pangkat 2X. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menyelesaikan persamaan karakteristiknya yaitu R pangkat 3 ditambah 9R sama dengan 0. R pangkat 3 ditambah 9R sama dengan 0 ini diperoleh dari Y 3 aksen ditambah 9Y aksen sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi R dalam kurung R kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian menjadi R sama dengan 0 atau R kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Menjadi R sama dengan 0 atau R kuadrat sama dengan minus 9. Menjadi R sama dengan 0 atau R sama dengan akar minus 9. Kemudian menjadi R1 sama dengan 0 atau R2 dan 3 sama dengan plus minus 3I. Baik, lanjut pada langkah kedua, yaitu mencari solusi umum persamaan diferensial homogen. Yang pertama itu dari persamaan karakteristik, atau pada langkah pertama tadi, kita akan memperoleh untuk akar real, yaitu R1 sama dengan 0, menjadi Y1 sama dengan C1 kali E pangkat 0, di mana E pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga C1 itu dikalikan 1 sama dengan C1. Selanjutnya, dari persamaan karakteristik tadi, kita juga memperoleh untuk akar kompleks. Nah, di mana untuk akar kompleks ini mendapatkan dua akar kompleks yang saling konjugat pada R2,3 sama dengan plus minus 3I. Sehingga pada dua akar kompleks yang saling konjugat ini didapatkan R2,3 itu sama dengan alfa plus minus beta, dengan alfa itu sama dengan 0 bagian real dari akar, dan beta itu sama dengan 3 bagian imajiner dari akar, sehingga memberikan solusi Y2,3 itu sama dengan E pangkat alfa X kali C2 cosinus beta X plus C3 sinus beta X. Sehingga diperoleh Y2,3 itu sama dengan E pangkat 0X, di mana E0 pangkat 0X ini sama dengan 1, dikali C2 cos sinus 3X plus sinus 3X. Sehingga solusi umumnya yang kita peroleh adalah YH sama dengan C1 yang kita dapatkan dari Y1 tadi, dari akar real, plus C2 cosinus 3X plus C3 sinus 3X yang kita peroleh dari akar kompleks tadi pada Y2,3. Kemudian ke langkah ketiga yaitu misal YP1 untuk X sin X adalah YP1 sama dengan dalam kurung AX plus B sinus X ditambah dalam kurung CX plus D cosinus X. Kemudian kita turunkan ke turunan pertama atau YP1 aksen sama dengan A sinus X. A itu diperoleh dari turunan AX plus B terhadap X, kemudian sin X-nya tetap. Nah, kemudian kita turunkan sin X-nya menjadi ditambah dalam kurung AX plus B cosinus X. Kemudian ditambah C cos X. C diperoleh dari turunan CX plus D terhadap X. Kemudian cosinus X-nya itu tetap. Nah, kemudian kita turunkan cosinus X-nya menjadi dikurang dalam kurung CX plus D sinus X. Kemudian kita samakan yang sama-sama sinus dan sama-sama kosinus, yaitu dalam kurung A kurangi CX kurangi D sinus X ditambah dalam kurung AX ditambah
B ditambah C kosinus X. Nah, kemudian kita lanjutkan ke turunan kedua atau YP1 dua aksen sama dengan minus C sin X. Minus C itu dari turunan A dikurangi CX dikurangi D. Kemudian sin X-nya tetap, kemudian kita turunkan sin X-nya menjadi ditambah dalam kurung A kurangi CX kurangi D kosinus X. Kemudian ditambah A kosinus X. A diperoleh dari turunan AX plus B plus C terhadap X. Kemudian kosinusnya tetap. Kemudian kita turunkan kosinusnya menjadi dikurang dalam kurung AX plus B plus C sinus X. Kemudian kita samakan yang sama-sama sinus dan sama-sama kosinus menjadi sama dengan dalam kurung min AX dikurang B kurang 2C sinus X ditambah dalam kurung 2A kurangi CX kurangi D kosinus X. Nah, kemudian kita turunkan ke turunan ketiga atau YP1 3 aksen sama dengan minus A sinus X. Minus A diperoleh dari turunan minus AX dikurangi B kurangi 2C terhadap X, kemudian sinus X-nya tetap, kemudian kita turunkan sinus X-nya menjadi ditambah dalam kurung minus AX dikurangi B kurangi 2C dikalikan kosinus X. Kemudian dikurangi C cos X. C cos X-nya itu diperoleh dari turunan 2A kurangi CX kurangi D. Kosinusnya tetap. Kemudian kita turunkan kosinusnya menjadi kurang dalam kurung 2A dikurangi CX kurangi D dikalikan sinus X. Kemudian kita samakan yang sama-sama sinus dan kosinus, yaitu sama dengan dalam kurung min 3A ditambah CX ditambah D sinus X, kemudian ditambah dalam kurung minus AX dikurangi B kurangi 3C kosinus X. Kemudian kita substitusikan YP1 3 aksen dan YP1 aksen pada Y 3 aksen ditambah 9Y aksen sama dengan X sinus X, yaitu menjadi dalam kurung min 3A ditambah CX ditambah D sinus X ditambah dalam kurung min AX dikurangi B dikurangi 3C kosinus X ditambah 9 dikalikan dalam kurung A kurangi CX kurangi D sinus X ditambah dalam kurung AX plus B plus C kosinus X sama dengan X sinus X. Kemudian kita operasikan, hasilnya menjadi dalam kurung 6A dikurangi 8D sinus X dikurangi 8CX sinus X ditambah 8AX kosinus X ditambah dalam kurung 8B ditambah 6C kosinus X sama dengan X sinus X. Nah, kemudian kita mencari nilai A, B, C, dan D-nya. Yaitu yang pertama kita mencari nilai A, yaitu 8A sama dengan 0. 8A itu diperoleh dari 8AX kosinus X. Kemudian A sama dengan 0. Dan kita mencari nilai C-nya. Min 8C sama dengan 1, yaitu diperoleh dari min 8C X sinus X. 1 itu diperoleh dari X sinus X ini itu sama dengan X sinus X karena sama-sama ada X sinus X-nya, yaitu menjadi C sama dengan minus 1/8. Kemudian kita mencari nilai D-nya, yaitu kita substitusikan nilai A-nya pada 6A dikurangi 8D sama dengan 0. 6A kurangi 8D sama dengan 0 ini diperoleh dari 6A kurangi 8D sinus X. Kemudian kita substitusikan nilai A, karena sudah diperoleh A sama dengan 0, maka 6 dikalikan 0 dikurangi 8D sama dengan 0. 6 kali 0, 0, kemudian menjadi min 8D sama dengan 0, D sama dengan 0.
Nah, kemudian kita yang terakhir mencari nilai B-nya, yaitu dari 8B ditambah 6C sama dengan 0. 8B ditambah 6C sama dengan 0 ini kita peroleh dari 8B ditambah 6C kosinus X. 8B ditambah 6C, C kita sudah peroleh, hasilnya yaitu minus 1/8, maka 8B ditambah 6 dalam kurung atau dikalikan minus 1/8 sama dengan 0. Kemudian 8B sama dengan 6/8. B sama dengan 3/32. Karena sudah diperoleh nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D, kemudian kita substitusikan ke dalam YP1, yaitu sama dengan dalam kurung 0x ditambah 3/32, yaitu A-nya 0, B-nya 3/32, sinus X ditambah dalam kurung min 1/8X ditambah 0, min 1/8 itu C-nya, 0 itu D-nya. Dikalikan kosinus X. Jadi sama dengan 3/32 sinus X dikurangi 1/8X kosinus X. Lanjut pada langkah keempat, yaitu kita memisalkan untuk X kuadrat kali E pangkat 2X. Maka pada langkah keempat ini, kita memperoleh YP2 sama dengan kurung buka AX kuadrat plus BX plus C kurung tutup kali E pangkat 2X. Jadi pada langkah keempat ini akan mempunyai cara yang sama seperti pada langkah ketiga. Kalau pada langkah ketiga tadi kita mencari YP1-nya, lalu kita turunkan dari turunan pertama, kedua, sampai ketiga. Pada langkah keempat ini memiliki cara yang sama. Kita akan menurunkan YP2 ini ke turunan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini kita peroleh turunan pertamanya atau Y aksen P2 itu sama dengan kurung kurawa 2AX kuadrat plus kurung buka 2A plus 2B kurung tutup kali X plus kurung buka B plus 2C kurung tutup kurung kurawa kali E pangkat 2X. Selanjutnya kita akan mencari Y double aksen P2-nya atau turunan kedua dari YP2. Maka diperoleh turunan keduanya dari YP2 adalah kurung kurawa 4AX kuadrat plus kurung buka 8A plus 4B kurung tutup kali X plus kurung buka 2A plus 4B plus 4C kurung tutup kurung kurawa kali E pangkat 2X. Selanjutnya pada turunan ketiga atau Y3 aksen P2 yaitu sama dengan kurung kurawa 8AX kuadrat plus kurung tutup 24A kurung buka 24A plus 8B kurung tutup kali X plus kurung buka 12A plus 12B plus 8C kurung tutup kurung kurawa kali E pangkat 2X. Selanjutnya setelah kita cari turunan pertama, kedua, ketiga dari YP2 tadi, kita substitusikan turunannya tadi pada Y aksen 3 atau Y3 aksen plus 9Y aksen sama dengan X kuadrat E pangkat 2X. Maka pensubstitusian itu kita peroleh kurung kurawa 26AX kuadrat plus kurung buka 42A plus 26B kurung tutup kali X plus kurung buka 12A plus 21B plus 26C kurung tutup kurung kurawa kali E pangkat 2X sama dengan X kuadrat kali E pangkat 2X. Sehingga dari pensubstitusian ini kita akan memperoleh nilai A, B, dan C.
di mana nilai A kita ambil dari 26A, kita akan memperoleh A itu sama dengan 1/26. Selanjutnya, setelah kita cari A, kita mencari nilai B, di mana nilai B kita peroleh dari 42A plus 26B sama dengan 0. Karena tadi A sudah kita cari nilainya, yaitu 1/26, maka 1/26 ini kita substitusikan dalam A atau ke A, sehingga diperoleh 42 kali 1/26 plus 26B sama dengan 0. Maka dari sini kita akan memperoleh nilai dari B itu sama dengan negatif 21/338. Selanjutnya kita akan mencari nilai C dari 12A plus 21B plus 26C sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A dan B yang sudah kita cari tadi, sehingga didapat 12 kali 1/26 ditambah 21 kali minus 21 kali 338 ditambah 26C sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh nilai C itu sama dengan 285/8788. Selanjutnya, dari YP2 tadi sama dengan kurung buka AX kuadrat plus BX plus C kurung tutup kali E pangkat 2X, itu kita substitusikan nilai A, B, C yang sudah ditemukan atau kita peroleh, di mana A kita ganti dengan 1/26 atau kita substitusikan menjadi 1/26 dan B minus 21/338 dan C itu 285/8788. Sehingga YP2 ini kita peroleh sama dengan 1/26 X kuadrat E pangkat 2X minus 21/338 X E pangkat 2X plus 285/8788 E pangkat 2X. Selanjutnya, pada langkah kelima ini, kita gabungkan atau kita cari YP-nya dengan menjumlahkan atau menggabungkan YP1 plus YP2. Sehingga penggabungan itu kita peroleh 3/3 2 sinus X minus 1/8 X cosinus X plus 1/26 X kuadrat E pangkat 2X minus 21/338 X E pangkat 2X plus 285/8788 pangkat kali E pangkat 2X. Sehingga kita peroleh solusi umum persamaan diferensial non-homogen itu adalah Y sama dengan JH plus YP. Sehingga solusi umum persamaan diferensial non-homogen ini adalah Y sama dengan C1 plus C2 cosinus 3X plus C3 sinus 3X plus 3/32 sinus X min 1/8 X cosinus X plus 1/26 X kuadrat E pangkat 2X minus 21/338 X E pangkat 2X plus 285/8788 E pangkat 2. Baik, cukup itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami untuk presentasi pembahasan soal nomor 5 pada penyelesaian persamaan diferensial non-homogen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.